Nah, workgroup name-nya juga bebas mau buat apa. Tulis sih KMT. Kemudian di sini ada flag untuk fixed work days. Nah, di sini itu bergunanya untuk jika kita checklist ini KMT nanti kita akan setting siang. yaitu namanya siang. jadwal kerja itu sudah pasti dari Senin sampai Minggu itu sudah pasti dia menggunakan shift yang sama. Misalnya hari Senin ini dia pakai shift 01, hari Selasanya dia pakai 02. Nah, untuk Senin minggu depannya lagi dia pasti akan pakai shift yang sama dengan shift yang udah kita setting. Nanti mungkin kita akan demokan jika di checklist ini. Jika tidak di checklist, itu dari admin bisa menentukan sendiri di work schedule design by work group itu ingin work groupnya itu untuk tanggal tertentu bisa disetting sendiri shiftnya itu mau shift apa jika tidak di checklist. Mungkin kita coba untuk checklist. Coba checklist. Nah, di sini jangan lupa untuk tambahkan kombinasi antara company dan lokasinya. Jadi workgroup ini digunakan untuk company dan lokasi apa saja. Ya, oke, Misalnya seperti tadi AMT dan AMT Salatiga Garment ya. Jadi untuk regu kerja ini akan digunakan untuk company AMT dan lokasi AMT Salatiga Garment. Nah, dan di checklist fixed work days. Jadi dia akan menggunakan jadwal kerja yang sudah pasti. Nah, ini bisa di-save. Nanti dia akan otomatis masuk ke sini. Submit. Oke. Nah, dia akan masuk ke sini dengan kombinasi yang sudah kita buat nih. Ada fixed work days-nya di checklist, kemudian di dalamnya itu ada kombinasi company dan lokasinya. Untuk workgroup master kurang lebih seperti itu untuk penambahan workgroupnya. Tapi jika memang sudah tidak digunakan untuk workgroup ini, Bapak Ibu juga bisa inactive. Misalnya workgroup ini sudah tidak digunakan dan memang tidak mau banyak-banyak master yang tampil, itu bisa inactive saja selama kalau workgroup itu sudah pernah digunakan itu jadi deskripsinya nggak ada. Jadi kalau workgroup itu baru dibuat dan jenisnya belum dipakai atau ditempelkan ke karyawan manapun, itu masih bisa dilakukan delete. Tapi jika sudah digunakan, udah pernah digunakan, itu harus klik yang inactive ini. Inactive. Berarti kalau digunakan, kalau belum digunakan di delete boleh. Kita akan lanjut ke attendance master di sini ya Bapak Ibu ya. Attendance master ini biasa lebih ke corporate mungkin yang menambahkan karena nggak biasa kita perlu persetujuan corporate juga jika memang ada attendance master nextnya. Nah di sini ada attendance master di samping menu work group master. Ini bisa diklik Bapak Ibu kalau mau dilihat. Kemudian di refresh. Nah ini akan muncul semua attendance master yang ada di Argama Nunggal ini yang digunakan. Ini akan muncul dan dibagi berdasarkan attendance status juga di sini. Nah, jika ingin menambahkan attendance master kurang lebih sama, klik button plus yang ada di sini. Klik button plus. Nah, kemudian dia akan muncul pop up untuk form yang harus diisi untuk attendance master tersebut. Diisi saja attendance code-nya. Cuti ulang tahun itu ada, Pak. CUT. Iya. Attendance-nya misalnya. Oh, sing gawe iki. Iki kan seluruh corporate toh? Iya, Pak. Ini corporate. Dibayar loh, Pak. Dibayar. Nah, cuti kan ngalongi cuti tahunan, tunggal tahunan. Statusnya di sini bisa disesuaikan. Jadi setiap ulang tahun cuti. Misalnya izin pulang awal ini ternyata dia itu izin upah tetap dibayarkan. Maka jenisnya akan pilih yang izin upah dibayar. Sedangkan kalau mangkir itu biasa kita pilih yang absence di sini statusnya. Jadi di sini ada beberapa status. Nah di sini bisa ditentukan dari Bapak Ibu. Jenisnya izin upah dibayar. Seperti itu. Untuk yang tidak mandatori itu sebenarnya nggak harus diisi. Itu dihiraukan saja. Mungkin jika yang color ingin dibedakan itu bisa dibedakan lewat sini juga. Kurang lebih sama seperti yang ada di shift master. Di sini kayaknya nggak bisa buat deh. Nah, kemudian ini ada flag can be selected in ISS. Nah ini gunanya untuk apakah jenis attendance name ini izin pulang awal
itu boleh di-apply oleh karyawan secara mandiri melalui mobile. Jadi kalau kita checklist ini, itu karyawan nanti akan bisa apply sendiri melalui mobile untuk jenis attendance ini. Tetapi tetap harus melewati approval yang sudah di-setting di workflow approval sebelumnya di sistem manager. Yang kemarin itu Pak ini. Tapi ini hanya untuk flag apakah kode ini akan muncul Yang kalau attendance karyawan tersebut yang siang itu loh, melakukan Pak. pengajuan Dia leave bisa atau ngajuin absen di jadwalnya. sini. Nah ini dia akan muncul nanti ada izin pulang awalnya. Kalau kita nggak checklist dia nggak akan muncul. Jadi gunanya itu hanya admin yang dapat melakukan pengajuan ini melalui core. Hanya admin loh, no? Mungkin ada beberapa jenis attendance yang seperti itu Berarti hanya itu- admin yang boleh mengajukan dan karyawan tidak boleh mengajukannya sendiri. Nah, ini Tapi kita nyatanya uncheck kok iso? saja. Mungkin untuk attendance ini hanya admin yang boleh mengajukan. Punya Pak Wiro nggak ada? Hmm? Ada tambahin. Nah, di sini nanti bisa dilihat kalau misalnya Di dia sini itu di plusnya. checklist, di sini yang tadi. Khusus lebih berarti ya? Check for ISS. Iya. Oke. Nah, di sini itu ada attendance limitation juga. Attendance limitation ini berguna untuk misalnya untuk cuti melahirkan itu kita kemarin settingnya itu maksimal dia mengambil cuti melahirkan ini itu 90 hari. Intervalnya itu kalender year berarti itu selama setahun itu maksimal itu 90 hari. Dan gender yang boleh mengambil cuti ini itu hanya dibatasi female. Laki-laki Jadi kita aku ada tak pembatasan jadi ambil seperti lah. itu, Bapak Ibu, untuk limitation ini. Nah, itu Jadi Pak di untuk sini. Nggak ada ya? jenis attendance master ini cuti Maksimum melahirkan 60 hanya dapat hari. diklaim oleh karyawan yang female perempuan dengan maksimal cuti yang dapat diambil itu 90 hari untuk interval 1 tahun. Jadi di sini untuk pembatasan di mana cuti melahirkan ini dapat diambil untuk kriteria tertentu. Nah, ini juga ada flag including Saturdays and Sundays. Nah, ini bisa dicek kalau misalnya dia mengambil 90 hari ini termasuk Saturdays atau Sundays atau tidak. Untuk penambahan limitation juga sama, dapat dilakukan plus di sini. Nah, ini kita pilih attendance master yang sudah kita buat di attendance master di sini, Bapak Ibu. Jadi kita harus buat attendance master dulu, kemudian baru bisa buat attendance limitation-nya. Nah, kita pilih di sini misalnya cuti dispensasi gitu ya. Cuti dispensasi ini sudah ada fixed count-nya, misalnya untuk maksimum hari yang dapat diambil itu misalnya cuma 4 kali gitu ya cuti dispensasi ini. Nah, untuk intervalnya itu ada beberapa, calendar year, fixed month, only once, each time apply, atau calendar month. Kalau misalnya 1 tahun sekali, 1 tahun dapat claim 4 hari, itu pilih yang calendar year. Atau ada yang fixed month juga setiap 1 bulan, only once, jadi selama dia jadi karyawan di sini hanya boleh 1 kali. Atau each time apply itu setiap dia melakukan pengajuan, atau calendar month di sini. Jadi kita coba calendar year. Nah, ini gender kriterianya di sini Bapak Ibu bisa dipilih male atau female. Berarti nggak no. Atau male dan female diperbolehkan seperti Apa itu judulnya? Nah, ini bisa checklist including Saturday Sundays juga bisa dicek atau uncheck. Sama juga. Kalau ada attendance description juga boleh di sini. Ini hanya untuk pencatatan saja. Punya Pak Oke, Wiro jika cuma sudah di save, attendance dia master, akan Pak. muncul Berarti seperti ada ini ya Bapak Ibu ya. limitation, Cuti and- dispensasi ini hanya boleh diklaim maksimum 1 hari Tidak ada tanda per plus tahun. berarti ya? Dan Tidak. tidak ada pembatasan gender, jadi Mergo berarti female or attendance male master bisa lah. melakukan cuti dispensasi ini. Tidak ada plus ya? Oke, untuk attendance master kurang lebih seperti itu. Kemudian next kita ke holiday master Bapak Ibu. Nah, holiday master Admin ini satu, biasa admin dua mungkin ya, Rai? admin Rano? itu nggak membuka menu ini karena sudah disetting dari corporate holiday master itu selama setahun, jadi sesuai dengan kalender yang ada. Selama setahun itu ada tanggal merah atau libur nasional apa saja. Itu Bapak Ibu. Ini wifi-nya cuma 1 toh. Nah, dari holiday master ini biasa Ada corporate tanda sudah tua menentukan belum? Naik, misalnya ya? untuk
benefitnya. Misalnya di cuti tahunan juga cuti tahunan yang ingin dimasukin Cutinya Kayak pabrik yang tapi 10 juta. khusus cuti masal itu untuk lokasi Emang ini enggak 10 lokasi juta? mana 3 aja juta. itu bisa ditentukan Yang paling murah. oleh master. Jauh banget ya. 20 Mbps. Makanya kan untuk karyawan tidak diakses. Apa mana saya ini saya tambah absen sih. Iya. Tambah sama contek. Lemot kan saya ini. Saya ini seret parah. Iya. Hmm. Oh. Macet tuh. Macet pada. Nanti bisa. Tapi aslinya aplikasi ini penak ya, no ya. Apanya? Absensi saya kira rasa bingung, Iya. download kabeh otomatis ya. Cuman itu gonta-ganti semaput nih. Iya. Ganti ini kan ribet. Salah sithik mangkir. Iya, betul. Hmm. Ya kalau apa namanya? Berkaitan dengan AI kan memang kayak gitu ya Pak, gak bisa Nah, dimanipulasi. Nah ini Jadi di Oh. Holiday ada Master itu kesalahan bisa yang nggak disetting sengaja misalnya ya. range tahun ini dari 1 Pasti kalau Januari terlambat sampai 31 misalnya ya Desember tahu kalau terlambat tahun beneran gitu nggak 2025 bisa kita bohong. ini bisa di refresh, Oh, nggak ini terlambat akan gitu. terlihat. Bisa. Nah ini di Iya. tanggal berapa Sulit aja ya, itu itu ada juga. holiday master atau libur Tapi nasional. beberapa hal jadi sulit juga Untuk karena kan description-nya itu apa? terlalu Misal 1 Januari saklek gitu 2025 loh. itu akan libur nasional untuk tahun baru 2025. Personel. Nah di sini Holiday ada master. list-listnya. Wis tekan Nah holiday ini yang master. tadi saya bilang misalnya untuk khusus libur Holiday nasional Hah? TGSLT itu bisa di checklist Masa? by location. Jadi di Time sini biasa untuk holiday corporate yang master, setting ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diinfoin ke corporate. Biasa corporate yang Iya. melakukan setting khusus untuk misalnya Tangerang gitu ya. Ini Holiday nanti di master. checklist by locationnya. Nah ini bisa dilihat juga misalnya by location ini lokasi apa saja sih di AMT. Nah ini ternyata ada AMT Salatiga Garmen, AMT Klik. Salatiga Tekstil, SIF dan DM gitu. Nah, kuwi berarti awake dhewe nambah Jadi yang sono. akan mendapatkan tanggal merah Misalnya tersebut TL hanya berarti dengan gantinya kondisi saka kono lokasi ya? tersebut. Hah? Bisa. Ndak ono ya? Nah, untuk menambahkannya itu kurang lebih sama, Orang klik apa sih button ya? plus di sini juga. Ini kayaknya Kemudian yang pilih nyari tanggalnya. Nah ini kan hari libur nasional. Nah, itu deskripsinya bisa diisi. Ini apa? Nah, holiday type-nya itu juga bisa diisi. Ini nasional atau religion. Kalau nasional misalnya dia itu bersifatnya general untuk semuanya. Kalau religion itu misalnya untuk libur Iya, jadi Natal dan anak- lain-lain itu atau yang lain-lain gitu. Cek nasional. Nah, misalnya ini by location, kita checklist aja by location. Di save. Nanti setelah di save itu akan muncul di sini. Nah, ini tadi tes ya. Oke, sama kayak lu. Yes, itu nanti dia di checklist, misalnya kita udah checklist by location, jangan lupa untuk menambahkan lokasinya, Bapak Ibu. Lokasinya itu dapat diklik di kode untuk di tanggalnya, ini yang biru-biru. Ini bisa diklik untuk masuk ke detailnya. Kemudian bisa diklik button plus di sini. Nah, ini kita dapat memilih lokasinya yang mana saja yang boleh mendapatkan libur tersebut. Dipilih saja lokasi ini. Berarti aslinya isa Nanti dia akan hadiahnya otomatis masuk laporan. sini. Cuman belum dibuka Otomatis guys ya. nanti untuk orang-orang yang berlokasikan di sini pada Kan aku tanggal belum dikai segini itu akan akses plus. tanggalnya tanggal merah Bapak Ibu untuk holiday master di sini. Time holiday master. Oke, next setelah holiday master, untuk holiday master kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mau edit juga edit mungkin namanya itu masih bisa diedit di sini. By location atau enggaknya itu masih bisa diedit. Randuwi sa. Iya sa. Iki pajatan kan. Oke, Iya. untuk next itu kita ke roster Tetap ramah, template. tak? Nah, di sini mungkin untuk Bapak Ya, ada Ibu beda, yang lokasinya itu sering menggunakan kombinasi shift. Ada shift kerja. Di sini itu dapat disusun di roster template ini. Mungkin untuk yang admin-admin yang lokasinya di AMT itu udah sering susun roster template ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dapat ke menu time, itu ada di bagian roster template di sini. Di bawah, di kiri bawah ini ada roster template. Dapat diklik. Nah, nanti di sini ada beberapa roster template yang sudah pernah disusun oleh admin di sini. Iya, Kalau iya. bisa dilihat Iki ini wes, sa. kebanyakan adminnya AMT itu ada
roster template yang sudah disusun. Geser libur. Nah, di sini misalnya kita lihat untuk roster template yang disusun untuk AMT shift content list di sini. Nah, ini nanti misalnya rosternya dia sudah susun misalnya hari ke pertama itu shiftnya apa, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. ID itu orang gawe. Nah, ini penyusunan shiftnya ini nanti di sini penggunaannya itu nanti akan ada di work schedule design. Di sini. Nah, untuk penyusunan rosternya itu kita misalnya ingin buat baru, itu bisa diklik di button plus yang warna hijau ini. Klik button plus, kemudian berikan kode dan namanya dulu. Langsung tuh ini KMT 100. Template name-nya. Nama teks shift Kemudian siang. misalnya kita lihat CS shift siang tuh. CS kode yang tadi kita buat di sini diklik. Nah, nanti ini posisinya itu akan kosong dulu ya Bapak Ibu ya, karena kita baru buat, kita belum setting. Misalnya hari pertamanya ini dia pengen shiftnya itu apa, itu kita bisa klik button edit di sini. Klik button edit, kemudian di sini akan muncul satu pop up untuk pemilihan shiftnya. Nah, dari shift master yang tadi mungkin udah dibuat atau dari list yang sebelumnya itu mungkin udah ada shift yang ada. Nah, itu kita bisa pilih di sini. Ini klik enlarge. Misalnya kita mau pakai shift code yang mana nih Bapak Ibu? Ini bisa dicari juga. Bisa di search, pakai search atau pakai ini misalnya. Oh, ini mungkin pakai nama atau kode. Nggak pasti tuh ya Pak. Nah, nanti di sini muncul nih yang tadi saya buat testing. Nah, kalau udah dipilih di search, kemudian dapat dipilih, diklik saja. Nah, nanti bisa diklik ke tanggalnya. Bukan tanggal ini, maksudnya hari keberapanya. Oh iya. Nah, ini misalnya kombinasi hari ke pertama dia itu shift ini, nanti hari keduanya beda. Hari keempat dia baru ini lagi, nanti bisa disetting seperti ini. Terus siang 5. Nah, misalnya dia hari keduanya itu menggunakan shift yang lain lagi. Bisa dipilih seperti ini diisi. Kombinasinya bisa disesuaikan sesuai dengan seminggu siang terus seminggu pagi pewarnaan yang tadi saya bilang di shift master itu bisa digunakan untuk pembedaan di sini sih Bapak Ibu. Jadi misalnya biar lebih gampang itu pewarnaannya dibedain di sini juga bisa, tapi kalau enggak juga nggak masalah. Nah, ini misalnya kita udah setting seperti ini, itu tinggal di save saja, kemudian dia udah otomatis ke save seperti ini kombinasinya. Dari hari pertama sampai ke 14 ini, nanti dia akan misalnya dia sudah pakai sampai hari ke-14 ini, nanti dia akan looping ke yang sini lagi, ke yang satu lagi. Kebayi di sana. Untuk roster template, kalau mau diedit itu kliknya sama, misalnya di edit, ini klik button edit. Nah, ini disilang saja, misalnya mau diganti hari ke-13 itu jadi shift 01 shift pagi. Nah, ini bisa dipindahin juga. Seminggu. Ini kalau di hover juga bisa dilihat detail dari shift yang ditempelkan. Iya, pokoknya setiap 5 libur. Kalau udah di save. Nah, untuk roster template kurang lebih masternya itu seperti itu, Pak Ibu. 5 libur apa 6 libur Pak? 6 libur toh. Bener ini. Next ke import attendance. Nah, di sini ada menu yang mungkin Bapak Ibu akan sering buka. Siang BRM, siang itu untuk HHA pasti sering buka untuk ngecek absensi karyawan. Iya. Nah, di import attendance ini Bapak Ibu dapat buka modul time lagi, time. Kemudian dia paling atas kiri atas di sini. Nah, kono libur sih. Import attendance. Libur pagi WKP. Nah, di import attendance ini Bapak Ibu mungkin saya lanjut ke yang ini dulu kali ya, biar di work group desain dulu kali ya. Tadi kan kita udah setting roster template. Mungkin kita ke work group desain dulu, jadi sama work schedule. Terkait dengan pembuatan jadwal kerjanya. Nah, tadi kita udah buat susun shiftnya. Kita lanjut ke mungkin ke work group dulu kali ya. Work group ini kita akan menyusun setelah work group master ini tadi kita buat, kita ke work group design untuk penyusunan regu kerjanya. Kira-kira dari work group master tersebut siapa aja karyawan yang masuk ke work group tersebut itu ada di work group design.
di sini Bapak Ibu. Nah, dari workgroup, nah ini kalau di refresh, ini adalah workgroup yang digunakan up to date sampai sekarang. Ini yang udah disetting dari masing-masing admin. Ini dapat, kalau misalnya kita ingin lihat membernya, itu dapat diklik button di sini. Itu nanti kelihatan untuk workgroup ini dengan kode tersebut ini, dengan nama workgroup ini itu ada karyawan siapa aja. Nah ini kebetulan cuma 1 orang. Kalau misalnya kita buka yang lain, mungkin yang ini. Nah ini ada beberapa orang nih. Jadi untuk orang-orang ini akan menggunakan workgroup ini selama dia bekerja sampai saat ini. Nah ini ada bisa kelihatan start date-nya itu dari kapan dia menggunakan workgroup ini. Nah jika kita ingin membuat workgroup baru, membuat workgroup design baru, menempatkan orang ke workgroup master yang sudah kita buat, itu kita dapat klik button plus di sini. Contoh plus. Sudah Pak, udah biasa ya. Oh, sudah biasa. Ya kalau ini kita guna pindah ke pilih dulu. Setelah kita klik button plus, frame atau nah ini kita bisa ada 2 transaction type Bapak Ibu. Di sini ada create new atau move member. Create new ini biasa digunain untuk admin kalau misalnya ada karyawan baru yang masuk. Otomatis dia belum ada masuk ke workgroup manapun. Maka dari itu kita pilih, adminnya itu akan pilih yang create new. Tapi kalau misalnya dia ingin memindahkan karyawan dari workgroup lama ke workgroup baru, itu pilihnya yang move member Ibu. Baru PKWT gitu. Oh. Nah, kita mungkin pilih yang move members karena mungkin kita ingin memindahkan yang sudah ada ke yang baru. Nah, ini filter datanya bisa berdasarkan employee, organization, location, atau workgroup. Jadi misalnya ingin langsung memindahkan satu workgroup, orang-orang yang ada di workgroup 1 ke workgroup yang lain, itu bisa pilih yang workgroup ini Bapak Ibu. Kalau mau per karyawan juga bisa pilih yang per employee. Mungkin yang per location dan organization jarang dipakai kali ya, karena mungkin per location bisa jadi dibagi location. Nah biasa mungkin yang paling sering digunakan itu per employee di sini. Oh, jadi Bapak Ibu sudah tahu mungkin atas nama karyawan ini akan dipindahkan ke workgroup ini per kapan efektifnya. Nah per kapannya itu diisi di start date ini Bapak Ibu. Nah sudah di start date ini bisa diisi misalnya dia efektif kerja untuk workgroup tersebut baru per Agustus. Nah ini bisa dipilih saja yang Agustus ini. Untuk yang bulan Agustus di sini dapat dipilih tanggal 1 Agustus misalnya. Nah untuk efektif kerja ke workgroup mana itu bisa dipilih dulu di sini di workgroup. Add member to workgroup barunya. Nah ini untuk pemilihan workgroup barunya Bapak Ibu. Jadi pilih. Misalnya dia pengen pindah ke AMT ini non shift jam 10 misalnya ya. Nah ini dapat dipilih. Kemudian ini pilih karyawan seperti biasa. Mungkin ingin di filter. Ini kalau mungkin saya kelihatan semua. Mungkin kalau Bapak Ibu kan harusnya nggak kelihatan semua. Ini kita bisa filter. Nah ini untuk yang AMT. Misalnya orang-orang AMT ini. 2 orang ini. Jadi 2 orang yang ada di AMT ini akan efektif per 1 Agustus itu pindah ke workgroup baru yang di sini non shift jam 10. Kalau udah oke, itu tinggal di save saja di sini. Nah, dia otomatis akan muncul di sini nanti. Yang start date-nya itu akan menyesuaikan start date di sininya nanti. Nanti otomatis dari yang workgroup lama itu end date-nya akan keisi. Kemudian di workgroup baru dia start date-nya akan 1 Agustus. Seperti itu. Nah kalau misalnya memang udah mau memindahkan orangnya, itu bisa pilih juga orangnya. Misalnya mau 3 orang ini yang dipindahkan. Itu bisa klik button plus, nanti dia otomatis ada beberapa orang ini pilih. Dia akan otomatis pilih transaction type-nya itu yang move members. Nah tinggal dipilih saja misalnya start date-nya itu per kapan. Dan workgroup barunya itu mau yang mana? Itu bisa dipilih langsung kayak gitu juga. Atau mau menggunakan misalnya menggunakan metode import juga bisa di sini. Di-download import format dulu kalau misalnya formatnya belum pernah, kemudian di-import data setelah mengisi formatnya. Nah, setelah kita memasukkan karyawan-karyawan ke
regu kerja masing-masing. Nah, kita lanjut ke work schedule design. Nah, di sini kita seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di sini itu kita Iya, setting Solaya. jadwal kerja karyawan tersebut. Selisih 2 jam ya, Nak? Kira-kira berdasarkan Paling work mati group lampu ini atau ya. berdasarkan per employee-nya. Nyanda. Jadi di sini ada 2 tab itu work schedule by Iki wis work group kuliner. atau work Work group. schedule by employee. Schedule. Nah, work schedule by work group ini setelah kita setting work group tadi, orang-orang yang ada di work group ini, jadi misalnya ada 10 orang di work group Head Farm Kroya. Dia akan menggunakan untuk tanggal segini dia akan menggunakan shift tersebut. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat, ini ada perbedaan kenapa yang satunya itu dia shiftnya ke field, satunya itu enggak. Itu bedanya dia pakai fixed work schedule atau enggak, Bapak Ibu. Yang tadi seperti yang di checklist di work group master itu ada fixed work schedule atau enggak. Di sini perbedaannya. Kalau dia jenisnya itu enggak ke field, itu dia menggunakan fixed work schedule. Ngantuk. Sedangkan kalau yang ke field seperti ini, itu Tak biasa kirain disetting gue oleh adminnya gitu. sendiri. Aku udah minta tekuk-tekuk kok. Nah, ini bisa misalnya dipilih, misalnya ingin menambahkan untuk work group-nya itu ini disetting sih. Iya. Jadi Ini ya. kita bisa pilih, sama diklik button plus Anyaran di ya. sini. Kita pilih misalnya untuk work group ini ingin kita bisa pilih testing. Nah, testing ini itu work group-nya itu dari tanggal 30 Juli sampai 29 Kalau Mbak Agustus. Lupi itu ini Mbak, Kita ini bisa Pak. setting shift-nya Masukin apa aja. satu manual gitu, Oh. tapi barengan. Jadi kalau misalnya jenisnya setnya satu-satu Bapak Ibu. Jadi kita pilih ini dari adminnya. Nanti masukin satu-satu. Klik Kemudian gitu. jika udah Jadi kayak mainan. kita akan Pas save pertama aja. kali lucu Mbak, kayak game. Terus saya ini tak setting di sana. Belum. Saya kan juga belum tahu. Sesuai yang Bapak Ibu setting tadinya. Tapi enak gini sih. Nah, ini dia akan menyesuaikan. Takut nggak salah ya. Di tanggal 30 itu akan menggunakan Tak salah kan mereka kan absennya langsung komplit manggil nanti. Heeh, kelihatan sih. Kalau mau menggunakan import juga bisa Bapak Ibu. Oh, impor iso nana. Import atau yang tadi generate roster. Jadi custom deh. Nah, generate roster itu berdasarkan roster template yang udah kita buat tadi, itu kita bisa klik panah bawah yang kecil ini bawah, generate. Nah, ini kita bisa pilih roster template yang tadi udah kita buat. Nah, itu udah pakai raster template. Misalnya roster template yang tadi udah kita buat. Terus ini ya. Misalnya kita pakai salah satu aja deh. Nah, roster periodnya itu dia pengen setting dari tanggal berapa mulainya sampai tanggal berapa. Nah, di sini mungkin saya buka sambil buka. Takut kan Mbak. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat roster template yang di sini. Itu misalnya kita mulai roster periodnya itu dari tanggal 30 Juli sampai 29 Agustus. Ini kita pilih misalnya select work group. Kita pilih misalnya work group. Nah, generate start from day-nya itu start from day yang ada di roster template di sini. Nah, misalnya pakai roster ini, misalnya kita pilih itu dia 10, maka dia akan menggunakan shift yang dari nomor 10 ini. Nomor 10 ini. Jadi tanggal 30 Juli akan menggunakan roster atau shift yang ada di nomor 10 ini. Kalau kita settingnya di sini itu nomor 10, generate start from day 10 ini. Jadi nanti tanggal 30 Juli karyawan yang ada di work group ini akan menggunakan shift berikut. Jadi penggunaan roster seperti itu. Jadi nanti nextnya itu sampai seterusnya nanti tanggal 30 dia pakai ini, 31, 1, 2, 3 dia akan lanjut. Otomatis Nah, ya. Ini dia akan menurut ke atas. Kalau roster. Orang manual kalau beli. Memudahkan admin kalau Tapi dia misalnya harus kan kalau sudah belum ada ada jadwal maka kerja dia yang harus pasti. buat itunya dulu. Tinggal Master ya? di roster template Masternya ini. dulu.
kemudian ditentukan atau di-generate di work group atau work schedule design by work group ini di sini. Kalau sudah tinggal di save. Ada overview. Kira-kira kalau misalnya udah di save, nanti dia akan menyesuaikan dengan roster yang sudah disetting di sini. Kalau di save nanti dia akan mengikuti shift yang udah disetting di roster tersebut. Kalau kita lihat mungkin ada pola-pola seperti ini, itu admin sudah menggunakan roster template. Ini ada pola-polanya. Kalau mau pakai import juga bisa di sini. Udah diri orang gawe ya kayaknya ya. Format, kemudian Iya kayaknya. data. Nah, tapi ini yang Itu bisa juga untuk by Manual. group ataupun by employee. KMT Nanti ini ada apa, work Pak? schedule by employee. Kurang Itu lebih jenis sama kode. kalau misalnya Jadi mulai KMT1 itu kode SIP. per employee-nya beda lagi di Itu situ. dari yang sini. beda Kamal sama Tech kayak ya, beda. Kamal Tech itu KMT. Nah, itu bisa Jadi KMT 1 sampai 47 ya terakhir gawe. Yang gawe aku karo lupa. Aku ono sing gawe keliru bareng biyen. Delete kangelan. Nah, itu loh. Misalnya Aku tuh kalau buat kayak gitu satu karyawan kalau ini, salah dia bingung ganti lagi shift gimana. nih. Yang delete kan ke pusatan. Satu work Iya. group nanti yang lain berdampak juga. Jadi Mungkin Mbak lebih ya udah cari aman aja itu. Lagi Lisa wis ono no. Nah, Oh, misalnya jadi kita pilih satu orang. aku antri deh. Kemudian nah di sini ini harus Lisa kan banyak, Pak. setting Ya, iki bari iki akan jaluk meeting nang Lisa. Nah, Admin nggak ganti lebih. Ganti shift nih, ternyata tanggal 1 Agustus itu dia ganti shift jadi yang 07/15 ini. Nah iki kowe ta terus gawe terus anak kowe iki. Kemudian kalau udah tinggal di save. Kode iya, gitu kalau ganti ya kan ganti SIP. TL. Jadi tunggu sampai 100%, Shift ataupun TL, kemudian baru ataupun kita ganti jam. bisa lihat hasilnya. Ini saya nggak refresh di sini karena pastinya kayak semuanya jadi pasti loadingnya agak lama. Nah yang per employee ini juga bisa menggunakan generate roster, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih sama kayak yang work group, Ini per employee juga bisa menggunakan generate roster. Untuk logiknya itu sama seperti yang per work group. Ini kita pilih aja, misalnya dia pengen pakai roster yang mana. Generate roster. Roster period ini itu mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini misalnya prosesnya itu selected employee, kita udah tahu pilih employee yang mana, kita bisa pilih. Nah untuk employee ini dia akan generate start from day-nya itu dari berapa di roster tersebut. Kalau udah tinggal di save juga. Kalau misalnya banyak itu juga bisa pakai import. Lu tau gawe. iya kayaknya. Nah ini mungkin dia ke refresh semuanya. Nah ini bisa lihat juga untuk per orangnya itu dia menggunakan shift apa. Kalau misalnya udah dibenerin sebelumnya bisa dicek juga pakai research di sini. Misalnya tadi menggunakan untuk karyawan atas nama yang Nina ini. Nah itu dia udah diganti nih tadi tanggal berapanya. Itu bisa dicek di sini aja. Pakai name atau pakai ID lebih detail. Kalau tahu ID-nya. Nah yang tadi di work group master itu kita sudah checklist untuk fix work schedule. Kita bisa setting di sini fix work schedule tetap ini. Nah dia akan muncul work group yang muncul di sini itu work group master yang udah di checklist fix work schedule lagi. Jadi nggak semua work group muncul di sini, tapi yang udah di checklist fix work schedule di work group master. Ini misalnya kita pilih AMT testing yang tadi kita buat. Nah sini karena tadi itu baru dibuat, jadi belum ada nih shift yang Sunday itu dia menggunakan shift apa. Yang tadi seperti saya bilang, ini udah disetting per harinya itu dia menggunakan shift apa, jadi udah fix. Gak mungkin Senin depannya itu dia bisa beda lagi. Jadi biasa ini digunakan lebih ke yang kantor, lebih di kantor gitu ya. Mungkin yang udah Senin sampai Jumat itu sudah pasti masuk jam 8, biasa disetting di sini. Nah, Setiap bulan itu digantian work schedule-nya kayak gitu. Nah, untuk menambahkan ya dan rumah gue mau ngantuk. Kayak kuliah. Iya, biasa ya. Banyak om kayaknya Pak. Bubur. Oh.
Nah, ini shift off. Ini kan arah hadir saat diklaim saat dinaik bisa. Karena reso tekon di ada di layar. Oh iya. Iya, pusat itu kayak gitu, gaya-gayanya. Makanya kan aku terkenal aktif. Iso reso mesti aktif, tekon. Padahal sesuk lali meneh ora urusan. Ada pagi. Ternyata Wednesday itu dia beda lagi jam kerjanya 30 gitu. Jadi bisa disetting sesuai dengan Yang bayi. ketentuan aja mulai. Nah, udah kayak gini, maka otomatis orang-orang yang ada di work group Kelihatan apa ini enggak, Pak? tiap harinya dia Kelihatan akan putih, ya? otomatis mengikuti ini. Putih, Setiap tak? Senin dia akan menggunakan shift pagi, setiap Selasa dia menggunakan shift pagi dan seterusnya. Kita ngambil Tapi minum kalau saya. misalnya next dia ada pergantian shift, bisa pakai menu yang work schedule by employee ini. Nanti dia akan otomatis kayak misalnya belang-belang gini nih Bapak Ibu. Misalnya ini yang udah di setting nih sama adminnya pakai fix work schedule, tapi diubah lagi. Misalnya dia ada ternyata hari Sabtunya dia ada ganti shift. Nah ini bisa di setting kayak gini. Nanti dia bentuknya akan warnanya belang-belang gini. Satunya ke fill, satunya enggak. Jadi itu pembedanya sih Bapak Ibu. Untuk work schedule design kurang lebih seperti itu. Nah, next kita bisa lanjut ke import attendance data yang tadi ya, Ibu. Ini kita udah attendance master tadi untuk menambahkan master, holiday master, roster template itu udah tadi untuk menyusun roster template-nya, misalnya ada shift kerja yang udah disetting sama Bapak Ibu udah tahu. Nah, untuk work group design itu untuk memasukkan karyawan-karyawannya ke work group yang udah kita buat di work group roster ini. Dingin nih karena. Kemudian work schedule tadi yang barusan bisa disetting work schedule by employee. Kan beda ini, anak muda sama. Yang fix work schedule tadi. Ya, karena lu bayang nom. Pak Koiro 17 tahun ya sah. Next kita balik Yang produksi di antara 37 derajat. Karyawan. Biasanya Setiap hari. Untuk melengkapi atau Iya sih. mengangkat karyawan atau Hei. udah lengkap atau Anak sidik yang masuk angin aja. Pegelinung. Nah ini ada di next kita ke import attendance. Jajan-jajan wes gajian wes ah. Ini sama juga di Benai. Tadi sekalian lewat, atas yang di atas ini. Import attendance data. Sesona gajian ibu kasih ya sah. Nah di sini biasa mungkin admin itu sesuai Oh, saya dengan cut gajian off, ini cuman karena banyak. saya lihat Ya. kasih Nah kan lumayan. Cuma saya kalah. nanti akan kelihatan Kan bersyukur sah. summary Baru ya. lulus. Kalau kita mau lihat detailnya Rupiah aja kalah. Aku bertahan berjuang ke rupiah kangelan ya sah. Baru itu kenapa tuh Pak kalau nggak bisa? Karena kan di W3 tuh. D3 ya kalah standar gitu, standar gaji, komponen gaji upah ya. Masih kalah ya. Kalah. Padahal fungsinya perannya ngeri loh. Perawat nyambi Iya. tanggung jawab kesehatan loh. Nom. ada contoh data karyawannya yang Jadi kita itu kurang adil ya sebenarnya. ada poster. Kayak yang lama. Nah, mungkin Bapak Ibu juga udah lumayan familiar dengan Apa, Mas? ini selama pemakaian Tambah aplikasi ini. satu pakai Nah, ini kemis jadi kita ada 3 status di sini. Apa telepon aku? Yaitu status pertama itu postgrad, Gus Joko kedua kan itu non postgrad, Eh? nyampe ketiga jadinya itu Gus Joko. Nah, bedanya itu apa? Kalau Kalau telepon dulu. incomplete di sini itu Resa, biasanya Mbak. akan Ya muncul karyawan-karyawan yang absensinya itu nggak lengkap. Di sini misalnya bisa dilihat untuk yang Oh, nama kita mau kerekam. anggota ini pertanggal 30 Juli itu absensinya itu cuma ini Langsung aja. telepon aku. Outnya itu nggak ada, mungkin karena memang ini belum habis soal harinya jadi dia Parah, hanya Kak. masukinnya aja. Sekarang ngantuk. Tanggal 20 mana ini? Mungkin untuk yang tanggal 25 Juni itu dia atas nama karyawan Sonoro. Itu cuma ada vlog in-nya aja. Vlog out-nya nggak ada. Nah itu yang statusnya incomplete. Kalau yang statusnya complete ini biasa masuk jenisnya itu mungkin sudah lengkap tapi mungkin ada pembenaran mungkin dari adminnya atau misalnya
belum ke posting itu bisa dimasuknya ke status yang not posted. Status not posted ini nanti dia belum resmi akan masuk ke attendance entry atau display attendance misalnya. Jadi pastikan kan kalau misalnya dia in out-nya udah Ini biasa ini kan? habis dilakukan edit atau apa gitu, dia akan masuk ke sini. Ngeditmu lho, Jadi nggak biasanya langsung ke uploadnya. posted Bapak Ibu. Jadi harus dilakukan posting dari admin atau menunggu services yang melakukan posting. Tapi kalau misalnya udah dekat cut off tapi dia statusnya Mangkir. masih di not posted, nah itu Bapak Ibu bisa klik aja untuk status not posted. Ini pilih karyawannya, misalnya dia udah, oh ini udah benar nih absensi it sama outnya. Nah ini bisa diklik aja posting. Oh, di posting. Nanti dia akan otomatis masuk ke status posted. Kemudian kalau dia udah masuk ke status posted, dia akan masuk ke display attendance atau attendance entry. Nah absensi itu yang akan digunakan untuk penggajian nantinya. Iki mbekmu harian Dia iki. akan masuk kalau misalnya Iki dia entry lembur, iki. dia akan terhitung lemburnya. Kalau statusnya Ini absensinya ada udah masuk. yang Majikan. Nah untuk statusnya kurang lebih Kapan, seperti Wi? itu. Paling kalau 2-3 Juli misalnya ada penambahan, kemarin. misalnya ada mau dari admin, dia memang karyawannya nggak absensi, tapi mungkin dia request ke adminnya untuk melakukan pembenaran absensi. Oh, iki kowe iki. Itu bisa juga dari mereka sendiri, dari SS atau dari adminnya. Oh, Kalau dari adminnya itu bisa plus. klik Oh, new tanda di sini. plusnya jangan. Jadi ini ada dua cara, bisa klik plus di sini atau diimport dari yang Impor. Excel yang ini download. Biasanya kowe impor ya? Cuman kita lebih merekomendasikan menggunakan yang upload file ini karena Oh. template Excel-nya itu lebih Upload file lebih yang sederhana. biasa kowe ngitung 01011 kuwi. Nah mungkin untuk template Excel-nya itu Berarti ning plus ora entuk, jane plus entuk ya? Iso ngono lho. Ditanda plus tadi ya. Nah, template Tapi Excel-nya tadi mungkin nyalanya Bapak Iki. tahu untuk template yang ini Ah. itu dia pertama itu ada NIP, tanggal dan jamnya. Ini kita udah coba buat untuk Iki kowe sing biasa tau kerjake bendino iki ya. mau import ini dan Jadi memang upload file. dan keluarnya. Kita coba Yang tanggal. oh tidak scan masuk, tidak scan keluar gitu Nah, Pak. ini pastikan header di atas ini sama persis ya Bapak Ibu ya, dari Sama caps persis. lock-nya juga sama persis. Nah ini tanggal dan jam. Iki kan sudah biasa kamu Sa. Kalau pakai ini hanya perlu mengisi 3 Bendino gaweanmu ya kok ngene iki. Nggak terlalu susah banget. Kowe marai ruwet. Isi code-nya dan lain-lain. Pakai. Nah, tapi untuk perinputannya itu Yang kalau Nokian itu menggunakan M Excel semua loh, tersebut Hah? itu kita M semua pakai Nokian. yang upload file. Tapi wongnya mangkat. Kayaknya iya deh. Upload Yang file kemarin itu HP-nya itu kita kan bisa pilih template-nya itu yang nggak ada, import nggak ada template. di yang manual. Ini. Kalau yang untuk mobile apps ini untuk penarikan absensi yang dari mobile. Noviani Jadi dipanggil ya, Pak Juma karyawan, Paprene. misalnya dia get time, dia bilang udah get time nih, tapi ternyata belum masuk. Mungkin itu belum di generate oleh sistem. Itu mungkin biasa admin melakukan penarikan dari sini nih. Nah, ini. Mobilnya Tapi kalau untuk yang upload dari Excel itu pilih yang Import import attendant. template di sini. Nah kemudian dia akan otomatis muncul pop up Nah, di mobil sini. app, ya. Kita pilih yang untuk wis ke HP. datanya. Impor kan Nah kowe. ini yang contoh import attendance data tadi. Kayak ini dari HP ya. Setelah dipilih nanti dia akan otomatis muncul detail yang tadi kita udah ada di Excel nih Bapak Ibu. Mungkin untuk melihat lagi sekilas untuk karyawan dengan employee ID ini attendance date-nya segini, itu dia ingin attendance time-nya itu masuknya jam 10.30 sampai jam 17.30. Oh, wis sing saka HP kuwi. Ini langsung Mau muncul mau. loh. Nanti tunggu sampai 100%, otomatis Ini kan biasanya pilih absensinya file. itu akan Jadi masuk pilih di file. jam segitu. Sesuai yang Tapi Bapak kalau Ibu yang ini ya. Langsung. di Excel-nya. Langsung ada. Orangnya ini kemungkinan udah absen tapi masih Nyantol. masih login. Gajah diupload. Oke, mungkin Jadi, coba Mak. kita Bulan 6 tapi kuwi nak. lihat di status Nah, posted. kan bisa iya. Ya nggak usah. Enggak usah. Nanti malah rusak absennya. Nah, kan wis tok manual, mending di-delete kuwi engko kuwi. Kan belum tahu. Sudah hari ini. Toko ngendi nak? Tanggal Deket 30 jalan udah raya. ada absensinya.
tanggal Kamu tenang, yang kena kalau aku nak jadi Iya kayaknya Pak. Aduh. ngemil makan, ada yang bawain lah repot ini. Tapi lebih beneran gering loh saya loh. Iya. Ya oke lah olahraga, tapi kan biasanya neng ini orang sing nyetori, orang sing Iya. jajak, orang sing apa. Nah, LD kan disuap terus. selesai kita Kalau neng lupa, orang galaknya rata ganti loh. Kan mau nungguin lebih. Iya bisa nih. Gimana? Bolak balik nggak bawa apa-apa. Kalau misalnya ada pengapotan Boyin hari ini juga apa-apa dulu. Ngono ki kadang ono sing perasaan mesti jajak wis kok. Apa? Iya, mesti gak enak gitu. Psikologi gitu Pak. Apa? Memainkan perasaan. itu tanggal 3 Tapi wong itu memang luas ae wae sih. Ngunek-ngunek wong lanang ramsu. Wong lanang sing ngono ku ya kecek ku ya. Iya langsung takut. Nah, perempuan kan galak ya galak ngomong tok tak warin ya udah Besok gitu. nanti dia akan masuk di sini tanggal 31 itu dia udah dimasukin Important karena udah attendance. dimasukin ke work group dan udah ada work schedule-nya. Itu dia akan generating 10.30 itu dia akan otomatis generate terlambat. Nah, Iya. ini bisa dilihat statusnya itu sudah Posting. posted karena sudah lengkap juga. Kalau terlambat gitu berarti gak bisa diapa-apain kan ya Bang? Enggak usah. Ini dia kelihatan shiftnya itu 8 Soalnya kemarin tuh ada memo, dia lupa absen, ya absennya baru jam 10 lebih 1 apa jam 14 lebih 1 gitu. Yo wis ben Saya kemarin ora kan potong. lambat. Yang penting 4 jam. Untuk yang import attendance data kurang lebih seperti itu. Oke ya, next kita bisa lanjut ke attendance entry. Ini tuh di mana Pak? Nah, di sini attendance entry ini untuk kita biasa admin lakukan Yang pengecekan kita, pabrik absensi kita, ya. karyawan apakah absensi tersebut sudah lengkap per periode itu. Biasa Macam-macam lebih ya? sering digunakan Ini yang pada salah saat tiga lagi, AMT. melihat absensi di dekat-dekat cut off atau sebelum Soalnya ning Jakarta kuwi tak jak to, San. pengecekan tersebut. Emang mau ke Dan Jakarta? Bapak Ibu biasa Apa settingnya itu pengajian bulan Juli itu dari Proposal RT depan, tapi bukan RT ini Kamaltek, ya jadi kan? sesuai Nanti kan dengan tak cut off itu nanti proposal bisa RW, RW di apply Kamaltek. itu dia akan otomatis muncul sesuai dengan tracing Iya. Bapak Ibu karyawannya Wis dan tiket biasa absensinya wae. juga sesuai dengan tracing Kita karyawan absensi dengan tracing Udah, Bapak kayak Ibu apa ya? juga. Si RT ora Nah, usah di sini terus mungkin saya RT. coba untuk beberapa hari saja. Dan di sini tiga Joko loh ini. Hmm? Tiga Joko. Ya kowe ngerono wae. Ayo, Pak, kan sih jalur pas apa? kayak lu. Ini di- Klik gober selawat kan RB, event RB, kayak 500 kok ini Pak Joko. Nah, ini Lah, ya adalah kan di rasa absensi-absensi udah. Orang karyawan Jogja. yang statusnya Tapi udah dua masuk puluh ke tak boleh Pak status Joko. of import attendance Jadi data. yang dua proposal Jadi tapi jenisnya satu itu RT udah nya lengkap ataupun nanti ada yang misalnya dia tak lengkap sama sekali. Sing artine Kamaltek kan nggak kudu ada ndek. mangkir. Iya, Rano Itu akan RT masuk ke sini juga event. dengan attendance Tumben, ini men. itu kodenya Onane RW, M atau gabungnya RW mangkir. gitu Pak. Lah kok tegak men kuwi gambare wae. Untuk mangkir itu dia akan Proposal wae otomatis 500.000 oleh dulu. sistem Bapak Ibu, jadi nggak perlu Bapak Ibu masukin. RT pelung kuwi mburi pos Nah, kuwi, di sini yen mburi untuk pom yang kuwi klub sing anak yatim in kuwi the block buka out matek itu kuwi. sudah lengkap Iya. Bapak Ibu. Nah, RT ini dhewe kan RT 1 kuwi. Kalau kene. misalnya RT 1 wae. Nah, RT 1 orang yang event tak gabung nih gune RW. Iya. Lah RW iki maksud termasuk RW iki termasuk RT iki. Nah RW ono ora apa-apa, nah RW ini Kamaltek dikai. RW di Kamaltek. Minimal kuwi nah orang kok deleke golek itu apa hadir, present atau absent. Kalau hadir dipilihnya yang present, kalau yang jenisnya hadir itu pilih present, kalau yang jenisnya mangkir itu pilih absent. Attendance and Attendance entry. Nah, di sini kita bisa klik button plus di kanan sini itu untuk menambahkan karyawan Ganti. yang ingin dimasukin absensinya pada tanggal 30 ini itu siapa. Nah, Plus. misalnya kita pilih itu entry date-nya itu tanggal 30, clock in-nya itu pengen disesuaikan juga bisa. Nah, ini yang tadi saya bilang itu present itu jenisnya akan di sini Hadir. sistem akan memperlihatkan jenisnya itu yang jenis status Karyawan. attendance itu present. Kalau pilihnya absence dia akan muncul yang status attendance itu yang absent. Wis tang jam ya, iya.
Ya gue diganti-ganti bisa. Nah, misalnya kita masukin clock in itu 8.40, Terus kemudian in, clock clock out. out-nya itu berapa misalnya. Misalnya tak ganti Misalnya klik, udah nah, diinfoin tak ganti dari karyawannya clock out. dan adminnya ingin membantu untuk melengkapi itu clock bisa out. juga. Oh, berarti sing terlambat kita sing bisa kurang klik meneh sih. nggo kuwi ya, no? Bisa bang. Lah iki. Nah, nanti dia otomatis akan otomatis dia akan menyesuaikan mengansah. dengan apa yang udah diinput oleh admin tadi. Bisa jadi sih. Dia akan menyesuaikan in sama out-nya. Open the entry. Seperti itu. Jadi hadir. Nah, kalau misalnya ternyata dia udah tergenerate mangkir nih, misalnya Nah, orang atas iki. nama karyawan atas nama Adi Wes, golek Prasetyo mangkir, ini siji. sudah tergenerate mangkir. Ternyata dari karyawannya sendiri bilang saya nggak mangkir, misalnya dari adminnya ingin membantu untuk melakukan pembetulan absensinya. Oke, ya, Itu bisa dilakukan delete terlebih dahulu Bapak Ibu. Oh, delete. Jadi delete dulu absensi mangkirnya, baru Delete sih, lakukan melengkapi atau klik new di sini. Delete. Seperti itu. Delete gak apa itu? Iya. Ini Nah, delete. untuk di sini juga Delete ada dulu baru jenisnya diisi. itu yang import Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung import secara langsung 20 orang, itu bisa lakukan menggunakan import di sini. Jadi import data, misalnya Bapak Ibu belum pernah download import format, itu di-download dulu format Excel-nya. Oh, iya. Kemudian setelah dilengkapi Excel-nya, baru klik import data di sini, Bapak Ibu. Import. Nah, ini saya udah buat contoh untuk Excel-nya di sini, misalnya satu contoh. Nah, ini satu contoh satu karyawan dengan attendance date tanggal 30 Juli itu clock in-nya itu jam berapa, exit date-nya itu biasa diisi sama saja kalau misalnya dia memang shift-nya nggak lintas hari. Kemudian clock out-nya itu jam berapa, attendance in-nya itu apa jenisnya, hadir misalnya. Nah, untuk e-call ini misalnya dia ada emergency call atau enggak jenisnya lemburnya. Nah, itu bisa kalau enggak itu di end-in aja, tapi kalau iya itu bisa dipilih Y. Tapi kalau misalnya ini di sini saya contohnya end. Delete sih. Nah, kalau sudah dilengkapi, Skip. itu misalnya kita ganti tanggalnya deh jadi tanggal 30. Nah, jika Excel ini udah dilengkapi, Bapak Ibu bisa langsung aja melakukan import data di sini. Nah, di sini nih import datanya entry absensinya. Nah, ini berarti kalau misalnya dia muncul warning seperti ini, berarti di tanggal ini atas nama karyawan ini sudah ada absensinya. Coba ya kita cek 30 Juli. Yes. Harus dilengkapi. Nah, ini udah ada nih hadir. Ini udah pernah diimport. Kalau misalnya kita dari admin mau benerin ternyata bukan segini, itu bisa dihapus dulu, mungkin dilakukan import ulang. Sini Pak, sini. Diisi. Iki diisi sih yang genapkan gue. Nah, ini dia nanti akan otomatis masuk ke sini nih, sesuai dengan yang udah di setting adminnya, jam berapa dia hadir, jam berapa dia pulang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, absensi yang di sini juga misalnya Bapak Ibu lebih enak ngolahnya itu dari Excel, itu juga bisa dilakukan save to Excel di sini. Biasa mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang lebih suka pengolahnya itu di Excel, itu bisa di save to Excel aja, dan untuk melakukan pengolahannya itu dari Excel ya Bapak Ibu. Attendance entry kurang lebih seperti itu untuk cara penginputannya. Untuk display attendance nih Bu. Display attendance itu kurang lebih kegunaannya itu sama, tapi yang di sini itu nggak bisa melakukan pengeditan untuk absensinya. Jadi pure untuk display aja. Untuk display semua absensi yang jenisnya udah posted dan yang jenisnya itu ada pengajuan, misalnya cuti tahunan, cuti melahirkan, di sini kelihatan nih. Iya, hapus ya. Yes. Nah, di sini biasanya lebih untuk pengecekan aja dari
admin apakah absensinya itu Iya, udah lengkap untuk di- satu periode tersebut. Seperti itu. Biasanya juga bisa di save to Excel. Kalau memang save to Excel mau dari sini, itu bisa dilakukan save to Excel di sini. Oke. Itu jamin. Next itu kita lanjut ke di attendance entry sudah itu untuk misalnya ada pembenaran untuk admin melakukan edit absensi atau ada yang lompat-lompat itu admin ingin import itu bisa dari attendance entry. Tapi kalau misalnya ingin melihat display attendance-nya itu bisa lihat dari display attendance yang di sini, menu display attendance sendiri. Untuk melihat absensi karyawan untuk periode tertentu yang udah lengkap atau pengajuan-pengajuannya. Itu bisa dari sini attendance, display attendance. Nah, next itu kita ke overtime order entry. Nah, di sini biasa admin itu menggunakan untuk melihat bisa melihat pengajuan dari karyawan juga, misalnya dia ada ngajuin overtime atasannya untuk karyawan tertentu atau dari admin ingin membuatkan SPKL-nya. Itu bisa dari overtime order entry di sini. Nah, untuk modulnya masih sama, itu di modul time. Kemudian di bagian menu overtime order entry. Nah, di overtime order entry di sini bisa dilihat pengajuan-pengajuan yang masih statusnya open, in progress, itu yang statusnya udah ke-approve tapi belum fully approve, status approve, yang statusnya reject, dan statusnya cancel, itu bisa dilihat dari sini. Nah, nanti ini juga bisa lihat source-nya, itu dia jenisnya overtime order biasa, overtime order in break time atau emergency call jenisnya. Iya, bisa. Nah, misalnya kita di sini lihat yang statusnya open. Nah, ini ada beberapa SPL yang statusnya masih open dan belum di-approve sama sekali. Coba. Pengajuan-pengajuannya. Kita bisa dari admin misalnya bingung nih kok belum ada SPL-nya, mungkin nggak kehitung pas proses gaji. Oh, ternyata pas dicek itu ternyata statusnya masih open nih, belum approve sama sekali. Itu hilang terus Itu ganti. kita dari admin bisa lakukan approval tracking. Sini Bapak Ibu. Dari approval tracking ini kita bisa lihat kira-kira dari workflow approval-nya itu siapa yang belum melakukan approve gitu. Nah, mungkin kalau nggak ada itu biasanya pengajuan dari adminnya sendiri. Kalau misalnya di approval tracking itu nggak ada list, biasa pengajuan dari adminnya sendiri itu adminnya yang nyantol melakukan approve di sini. Sapa awake dhewe sing wong loro ora iso di atasannya? ISS atau MSS itu biasa Sing akan wong ada di cleaning approval lho, tracking, iya nama dimensi. atasannya lagi. Itu kenapa sih, Pak? Nah, untuk ini kita misalnya ke Nggak bisa status in di-input. progress. Nah, di sini biasa yang statusnya belum fully approve, mungkin dia stuck di approval keberapa itu akan muncul di sini. Nah, untuk yang statusnya approve itu akan otomatis muncul section period di bawah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat untuk periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu SPL yang udah dibuat itu ada di periode tersebut. Harusnya bisa dipilih di sini. Nah, saya sering ngerjake paham Nah, ya, ini San. terlihat nih untuk SPL Awake dhewe sing ora nganggur, orang yang udah dimasukin, Iya. misalnya SPL untuk tanggal berapa sampai tanggal berapa ini kelihatan nih. Dari actual attendance dan actual out-nya itu juga kelihatan. Ini dari absensi yang udah dilakukan get time atau yang dilakukan import dari Bapak Ibu. Dan ini untuk jam overtime-nya yang Bapak Ibu masukin untuk SPKL-nya, in-out-nya. Nanti dia otomatis kehitung berapa jam nih lemburnya dari shift-nya. Kalau cara pembuatannya itu bisa dilakukan plus di sini, klik button plus, Biasa kowe dipilih San gawe overtime tak gawe time-nya. nih. Overtime time-nya itu Akhirnya tak gawe. lembur menyambut Aku jam gawe nih ora kerja, lancar nih lembur iso. SPKL. Ngenane wae gawe ki duduk rampung. Itu bisa dipilih. Mungkin yang paling general itu lembur menyambut jam kerja kali Bapak Ibu ya. Nah, di Ya, paling sini bisa gampang. diisi saja description-nya Kok itu tiga atau apa. Ini tadi kok banyak banget.
Duh kan Pilih nang tanggal garmen berapa, banyak. misalnya udah tahu Kan kuwi nggawe ta. karyawan tersebut akan Oh. hari Jumat itu nanti ada lembur nih untuk karyawan tertentu. Itu bisa dipilih overtime date-nya itu misalnya 1 Agustus. Nah, untuk pemilihan karyawannya siapa aja itu dapat diklik button plus di sini, Bu Ibu. Button plus di sini itu kita pilih employee-nya itu siapa aja, nanti dia akan muncul pop-up search for employee. Misalnya kita untuk 3 karyawan ini, 4 karyawan ini misalnya. Ini bisa disubmit. Otomatis nanti dia akan muncul nih list 4 karyawan ini. Nah, tapi dari admin itu harus menyesuaikan lagi overtime-nya itu dia sampai kapan sih out-nya per karyawan. Kalau memang semuanya sama, disamain saja, misalnya jam 20.20 ini. Nah, nanti dari sistem dia akan otomatis muncul seperti ini, Ibu. Jadi berapa jam dia lembur dan berapa menit, 2 jam 30 menit seperti itu. Iki sing awake dhewe nang input nyok kleru lho ya. Oh entuk aki ku adil lho. Kemudian Iya. dapat Kok ternyata 8 jam, 3 jam. Sudah nambah sendiri. Sudah Tiba-tiba dibuat. nambah sendiri. Ah. Nah, dia akan masuk ke status open nih Bapak Ibu. Status open ini jangan lupa untuk di-approve agar nanti dapat diuangkan di penggajian. Iya. Nah, kalau udah di-approve, nanti dia akan masuk ke status yang approve. Ini status ini. Nanti disesuaikan saja periodenya, dia akan muncul untuk keempat orang tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kebetulan untuk yang itu untuk pengajuan SPKL itu nggak jadi, itu dari admin juga bisa melakukan cancel. Nah, kalau misalnya belum terjadi misalnya tanggalnya masih 1 Agustus itu dapat melakukan unapprove Bapak Ibu. Unapprove kemudian dilakukan edit lagi. Tapi kalau misalnya mungkin udah lewat itu bisa dilakukan cancel saja Bu Ibu. Nah, misalnya SPKL-nya itu juga Bapak Ibu mau buatnya langsung 10 orang, nggak mungkin dibuat satu-satu kayak tadi, itu bisa pakai import Bapak Ibu di sini. Nanti importnya itu download import format dulu. Kemudian untuk importnya itu bisa pakai, ini saya sudah buatkan contoh. Importnya itu akan jenisnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti download import formatnya itu Bapak Ibu bisa akan muncul satu pop-up lagi. Itu nanti dia gitu nah. Ketika tidak jadi perintah lembur delete. Ketika sudah get time jadi lembur tapi di cancel kita tolak. Cancel. Kayak nafi. Cancel. Berangkat tapi nggak lembur berarti kan cancel. Lah bahayane ngopo ja? Jam kerjane telat. Sesuk ono potongan ora karyan. Nah, ono potongan ya salah awake dhewe. Time-nya juga bisa dilembur. Iya. Lah aku kelingan wis berbayaran wingi. Oh iya, ora digasin hari kerja biasa lah kampret aku. Tapi kan enggak potongan enggak masalah. Karena hari libur enggak berangkat enggak masalah. Cuman hari kerjanya dia kurang. Berapa karyawan Aku geli aku ndang kelingan sa. Iki RD ini koclok kayak ngono. Teko main delete wae. Bisa pilih Wes kerja ora dibayar, kisah kurang hari kerjane. Organizationnya gitu ya. Nasib wae. Iki nak bareng-bareng ya sa. Misalnya mungkin di Impor SPKL. lebih sering Impor misalnya karyawan organisasi tekstil. ini, satu organisasi ini Nih ini tidak kita sarankan sa. dan lokasi ini ada kombinasi tertentu. Lah nah aku kleru. RD ini diamuk wong. Bisa pakai Mending gawe aplikasi wae. Iya. Mending oyak-oyak. misalnya Iya. organisasi ini, company ini dan Lah kan awake dhewe ngerti ya jam berangkat jam piro. Sipe opo. Kleru kabeh wong golek dhewe atasan kowe kleru Jadi kabeh. nggak usah diklik Iki ngomong tak satu-satu. komplain iki kowe. Tapi kalau misalnya mau diklik satu-satu, nggak tergantung kombinasi tersebut itu juga bisa lah di Kayaknya sini. sama. Masalahnya kayak sama, Pak. Nanti kalau udah Approve. di-download, dia Approve akan pas otomatis overtime mendapatkan itu. Excel yang seperti ini, Bapak Ibu. Ada yang masuk, ada yang masuk Employee kemana, ID-nya itu nggak udah bisa masuk, masuk. employee name, overtime date-nya, overtime type-nya itu udah diisi itu juga. Nah, tapi yang paling belum keisi itu paling belakang ini.
Ini ada enter biar HP-nya tuh ya after digunain working gitu sih. hours, clock Iya. in Kalau time. kita fokusnya neng karyawan. Dan ini Makanya absen clock bareng kan out-nya kita berapa, fokus itu neng harus ngoyak di sini, karyawan. nggak otomatis keisi. Berarti si Noviani kok tak gawe ke absen no? Ya. Noviani mau. Nah kalau udah ini tinggal di save. Jadi Oh, untuk iya. field-field yang ada di sini itu sebenarnya nggak Navianti. harus Oh, semuanya di- Navianti wis lewat toh, wis Jadi, gajian. contohnya yang saya Wis kelingan aja, aku baru gajian ya, Sa. Oh, beberapa letan kolom aku saja nih. yang diisi itu sisanya itu nggak Ya, harus Andri diisi. ora Nanti terima. orangnya nggak terima kasih nih Jadi Bang. nggak Lho winginan semua kan demo kolom Rene. Iya. Masalah gaji ya itu orang. Di sini kan ada Ngomongnya kan banyak perhitungan. Iya. kolom-kolom Nanti tertentu dulu aja. ke sini dulu. Sesuk kesini perhitungan ngono wah ijo yo. Orang itu Andri enggak aku paling jawab ngono aja. Bapak Ibu Bisa bisa lagi kalau TO jangan pas lembur. Bingung jadinya. Nah, di sini Mainnya delete wae wah kaya. Serang gendah. Ora apa-apa sa. Nah, kalau udah loading biasa dia berarti udah berhasil masuk nih SPL-nya Bapak Ibu di sini. Kita mungkin cek untuk yang statusnya open. Dimensi tidak. Nah, ini ada dua Bagian tanggal yang berapa statusnya sih, ya, Pak? open itu. Apa nih? Sesuai dengan 2700. kondisi yang saya udah lakukan di 700. report tadi SPKL-nya. Jadi Ya. otomatis dengan Admin. overtime 6. type-nya itu ya ARG-nya 6. menyambung jam kerja. Itu dia Atasannya overtime-nya satu. itu jam berapa, Kayak saya sampai itu jam satu. berapa. 1 2 3 Nah, 1 dia 2 itu 3. actualnya Jadi itu satu belum kelihatan rekrutmen, dan satu karena admin baru khusus. tanggal 31 belum ada. Satu Kalau tok. lengkap harusnya dia udah Adminnya berisi. satu tok ya buat. Lah kan 3, maksudnya kan ono kowe, ono atasanmu, ono atasane meneh, kayak aku. Takutnya untuk diimpor lupa di-approve, Lah karena iya. dia nggak akan terhitung. Ya ndak toh, Sa. Kan bagiannya dewi-dewi. Kalau ini toh, lah nek apa mau kowe nggo karyawan kecelakaan kowe meneh, kowe makane lupi jengkel. Urung kok ganggu Iya, kalau iki. otomatis Nah, kono kan otomatis kan sing maka direpoti mau siji terus, SPKL input itu kuwi. akan dihitung. Kowe atasane kayak sing input. Dadi Di fokus payroll-nya kerjanya. nanti Mending kalau dia udah melakukan daily mejone yang calculation. ini iki jejer-jejer ngarep mburi-mburi. Aku Nah, step Jidoro telu. terakhir itu daily Jidoro calculation telu. di sini Bapak Ibu. Dari Nah, pengajuan kudune nak kamaltek misalnya tadi, aku Jumeli, dan mungkin ada kowe allowance itu kita tambah bisa siji meneh lakukan kan ngono to. daily calculation. Jadi kan rento. Iya. Kowe Sini. general aset, kowe human Nah, aset, jadi kita dapat Jumeli melakukan general daily aset. General aset calculation. kan terkait karo Itu di menu time compliance terus itu wong ada ini menu iki yang dokumen-dokumen namanya daily kuwi. calculation. Kowe admin kowe kabeh. Dadi loro iki dewi-dewi. Nah, di Jope. sini kita dapat Kan memang langsung SOP-nya mungkin tiga iro, kowe. melakukan Karo Pak daily Jumeli ya. item process. Njaluk, Pak Jumeli SOP iku apa Biasa kowe? kita itu Yang terkait pakainya kuwi recalculate ya kabeh. Bapak Ibu. Pastikan selalu Nah, pakai makanya awake recalculate dhewe sapa agar sing kita ono. bisa pilih periodenya. Lah ora yo ora iso jalan Kalau aja. current calculation itu akan dikalkulasi dari Bisa jam. awal sampai sekarang. Jadi akan banyak nanti pasti dia loadingnya akan lama. Proses apa Jadi iki? lebih baik pilihnya itu yang recalculate aja. Di calculation apa sih? Pilihnya Urung tau sesuai kali dengan kayaknya. periode cut off Hmm? untuk penggajian yang ingin dijalankan. Misalnya Iya, bulan apa sih? Juli itu Gimana sih Pak? daily calculation itu Ya, daily dilakukan calculation. untuk periode dari 21 Hmm. Rasanya Juli nggak ada. sampai dengan 20 Juli. Hmm? Nah, employee prosesnya ini Kayaknya bukan jika sih, memang Pak. Bapak Ibu Hmm? Kayak itu terkait lokasinya dengan gaji. cuma dapat satu, itu bisa pilih yang Oh. all employee nggak apa-apa. From daily wage. Time Tapi kalau misalnya Time lokasinya daily banyak tapi calculation. yang mau di daily calculation itu hanya satu lokasi, itu Oh, bisa dia udah pilih dibuka only itu. selected ones. iya reneng ya. Nah, di sini bisa Cuman pilih tentang gaji. jenisnya Oh, iya. itu item type-nya biasa kita Ya, wis. checklist aja langsung Selesai. biar semuanya